Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah Bu Guru. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tema 6 subtema 3, yaitu tentang lingkungan sekolahku. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan menyimak contoh dari guru, peserta didik dapat membuat kalimat perintah dan memberikan tanggapan dengan benar. Yang kedua, dengan memahami bunyi sila ketiga Pancasila beserta simbolnya, peserta didik dapat menerapkan pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan menyimak video dari Bu Guru, peserta didik dapat membuat karya ekspresi 3 dimensi dengan benar. Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu tepatnya di subtema 2, kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, Masya Allah, kita sudah belajar tentang kerjasama di lingkungan rumah. Iya, apa saja yang kita lakukan? Iya, misalkan membersihkan jalan bersama-sama, membersihkan taman, bisa juga membersihkan saluran air, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada subtema 3, yaitu lingkungan sekolahku. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini ada siapa ya? Iya, di sini ada Siti dan teman-teman. Apa kira-kira yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang membersihkan halaman sekolah. Mereka berbagi tugas. Ya, ada yang menyapu, ada yang mengambil sampah, ada yang menyiram tanaman, dan juga ada yang memotong rumput atau tanaman. Nah, sekolahku memiliki halaman yang luas. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Bu Guru selalu mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Aku bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, berdasarkan bacaan yang sudah kita simak tentang cerita Siti dan teman-temannya di sekolah, kira-kira nih ungkapan apa yang dapat anak-anak temukan? Kan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bermacam-macam ungkapan. Nah, kali ini kira-kira ungkapan apa yang dapat kita temukan? Iya, tepat sekali. Kita sudah menemukan ungkapan perintah. Nah, bagaimana bunyinya? Iya, buanglah sampah
di tempatnya, tepat sekali. Nah, kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan kata lah, buanglah, tutuplah, atau bisa juga dengan akhiran an juga bisa. Nah, setelah kita mengetahui ungkapan perintah, ketika misalkan kita oleh bu guru atau orang tua dibilangi seperti ini, buanglah sampah di tempatnya, maka kita harus menanggapinya. Nah, menanggapinya pun harus dengan yang santun. Bagaimana kira-kira tanggapan yang tepat? Iya, Masya Allah, jawabannya sangat tepat, luar biasa anak-anak ibu guru. Ungkapan yang tepat adalah, baik bu guru, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Masya Allah. Nah, dari sini anak-anak bisa belajar sendiri untuk membuat kalimat perintah serta ungkapan tanggapannya. Nah, setelah Siti dan teman-teman membersihkan halaman sekolah, mereka pun melanjutkan untuk membersihkan kelas mereka. Nah, apa yang sedang Siti dan teman-teman lakukan? Iya, mereka sedang membersihkan ruang kelas mereka. Mereka berbagi tugas, sayang. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan atau menghapus papan tulis, ada juga yang mengelap kaca, ada juga yang membersihkan meja bu guru. Nah, Siti dan teman-teman mereka bekerja sama membersihkan kelas mereka. Kebersihan kelas dan lingkungan sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, namun menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Siapa saja sih yang dimaksud seluruh warga sekolah itu? Iya, ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada TU, dan ada juga petugas kebersihan. Nah, jika sekolah bersih dan rapi, maka membuat kita nyaman belajar. Nah, yuk sekarang kita bersama-sama menjaga kebersihan sekolah kita. Karena apa? At-tahuru satrul iman, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, nah supaya lebih bersemangat nih, ibu guru akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu menjaga kebersihan. Hitungan ketiga kita mulai ya. Kita gunakan irama lagu naik becak. 1, 2, 3. Mari kita semua menjaga kebersihan. SDIT Almanar, tempat kita belajar. Kelas selalu bersih, membuat kita nyaman untuk belajar supaya kita pintar. Masya Allah. Nah, dari lagu ini ada pesan tersendiri bahwa kita semua harus menjaga kebersihan sekolah kita, yaitu SDIT Almanar. Karena apa, Nak? Kalau kelas bersih, maka belajar kita pun nyaman dan mudah menerima pelajaran. Nah, agar sekolah dan kelas terlihat lebih indah, maka peralatan-peralatan dan pajangan kelas pun harus diletakkan pada tempatnya. Nah, salah satu pajangan di kelas yang sering kita lihat adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini dapat membantu kita untuk mengingat pelajaran. Nah, coba sekarang anak-anak masih ingat tidak bunyi sila ketiga Pancasila? Iya, tepat sekali jawabannya. Bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin ini mempunyai makna bahwa kita semua sebagai warga Indonesia kita harus bersatu dan bekerja sama, terutama dengan sesama muslim. Al-muslimu ahul muslim, bahwa sesama muslim itu bersaudara, maka harus bersatu. Tidak boleh bertengkar, bercerai-berai, atau terpecah belah. Nah,
Contohnya apa sih? Contoh pengamalan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya, contohnya misalkan tadi, anak-anak atau kita semua bekerja sama dalam menjaga kebersihan sekolah kita. Nah, kenapa sih kita harus bekerja sama? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya jika kita bercerai-berai atau jika kita tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Selain Garuda Pancasila tadi, pajangan kelas yang biasa kita lihat itu bisa berupa hasil karya anak-anak atau hasil karya siswa. Contohnya nih, misal hasil karya ekspresi 3 dimensi yang berasal dari tanah liat. Atau seperti yang sebelumnya anak-anak pernah buat, yaitu karya 3 dimensi dari lempung terigu, itu juga bisa. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai beberapa karya dari tanah liat nih. Ada cangkir, ada asbak, ada ikan. Anak-anak bisa membuatnya menggunakan cetakan atau menggunakan tangan secara langsung. Nah, kalau yang di sini ini juga ada yang sering kita lihat itu topeng dari tanah liat. Nah, di sini sudah disebutkan bahan alat dan bahannya. Ada tanah liat, air, cetakan yang berbentuk wajah, kuas, dan cat. Makanya bagaimana ya? Yang pertama, kita letakkan tanah liat ke dalam cetakan, lalu dipadatkan dan diratakan mengikuti bentuk cetakan tersebut. Setelah itu, keluarkan tanah liat dari cetakan. Kita lakukan dengan hati-hati supaya tidak patah karena masih belum kering. Dan yang ketiga, jemur hasil cetakan di bawah terik sinar matahari. Setelah kering baru kita cat dan menggunakan kuas. Nah, dan yang kelima, setelah dikeringkan, setelah kita cat, maka topeng siap untuk digunakan. Nah, anak-anak bisa mencobanya sendiri. Selamat berkreasi ya. Alhamdulillah, ternyata hari ini kita sudah belajar banyak hal. Apa saja ya? Iya, yang pertama kita sudah belajar tentang ungkapan perintah dan cara menanggapinya. Yang kedua adalah bunyi, simbol, dan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga adalah karya ekspresi 3 dimensi dari tanah liat. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang yang terakhir, tugas kita hari ini sebagai bahan latihan anak-anak agar lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita kerjakan buku tematik halaman 96-97, yaitu tentang menyusun kalimat perintah dan memberikan tanggapan. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak foto secara jelas ya fotonya, kemudian dikirim ke link lapor mandiri. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan jujur, dengan percaya diri, dan dengan penuh tanggung jawab. Pembelajaran hari ini insya Allah sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukron solih-solihah Bu Guru. Mohon maaf lahir batin jika Ibu Guru ada khilaf dalam berucap atau bersikap. Nah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih Ayah Bunda atas pendampingannya buat Ananda.
Sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. See you next time.